Halo semua, balik lagi dengan aku Amira Hidayat dan kali ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan pada tahap define dari design thinking. Sebelum kita lanjut pada kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan pada tahap define, mari kita lihat hubungan yang dimiliki oleh tahap empathize dan tahap define. Dalam fase empathizing, kita telah melakukan analisis untuk memecah semua yang telah diamati dan temukan tentang pengguna menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Misalnya, membagi tindakan dan perilaku pengguna ke dalam kategori apa, mengapa, dan bagaimana. Pada fase defining, kita menyatukan kembali komponen-komponen ini, mensintesa temuan tersebut untuk membuat gambaran keseluruhan yang mendetail. Mari kita telaah kegiatan-kegiatan pada fase define. Sebagai langkah kedua dalam proses design thinking, fase define didedikasikan untuk mendefinisikan masalah. Masalah apa yang akan kamu coba selesaikan, dan dengan kata lain, apa tantangan desain yang kamu hadapi. Karena kita telah tahu apa itu pernyataan masalah, mari kita bahas seperti apakah pernyataan masalah yang baik itu. Pernyataan masalah yang baik haruslah berpusat pada manusia dan berfokus pada pengguna. Berdasarkan wawasan yang kamu kumpulkan dalam fase empati, pernyataan masalah berfokus pada pengguna dan kebutuhan-kebutuhan mereka, bukan pada spesifikasi produk atau hasil bisnis. Berikut adalah beberapa petunjuk yang akan membantu kamu membuat pernyataan masalah yang bermakna dan berkualitas. Pengguna dan kebutuhan mereka harus berada di depan dan di tengah pernyataan masalah kamu. Hindari pernyataan yang dimulai dengan kita perlu atau produk harus. Berkonsentrasilah pada perspektif pengguna. Contohnya, pegawai swasta muda membutuhkan bla bla dan bla. Lansia yang sudah pensiun membutuhkan bla bla dan lain sebagainya. Penting bagi kita untuk membuat pernyataan masalah yang luas dan mengundang berbagai ide yang berbeda. Menghindari referensi ke solusi khusus atau persyaratan teknis. Pada saat yang sama, pernyataan masalah kamu harus memandu kamu dan memberikan arahan. Jika terlalu luas dalam hal kebutuhan dan tujuan pengguna, kamu akan kesulitan untuk mendapatkan solusi yang sesuai dan tepat sasaran. Jadi, jangan mencoba menjawab terlalu banyak kebutuhan pengguna dalam satu pernyataan masalah. Prioritaskan dan bingkai masalahnya dengan sesuai. Berikutnya, kita perlu mengajukan pertanyaan yang tepat yang akan membantu kita meletakkan jari pada pernyataan masalah yang tepat. Dari semua temuan yang kita dapat dari fase sebelumnya, tanyakan pada diri kita sendiri 4 pertanyaan. Siapa, apa, di mana, dan mengapa. Pertanyaan pertama adalah siapa. Siapa yang mengalami masalah? Dengan kata lain, siapa pengguna target kita dan siapa yang akan menjadi fokus pernyataan masalah. Yang kedua adalah apa? Apa masalahnya? Berdasarkan observasi yang telah kita lakukan selama fase sebelumnya, kita dapat menemukan pain points yang sering muncul dan juga dapat menemukan tugas-tugas apa yang perlu diselesaikan user dan apa yang menghalangi mereka dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga adalah di mana. Di mana masalah muncul. Dalam ruang apa, fisik atau digital, situasi seperti apa, atau konteks pengguna sebagaimana saat mereka menghadapi masalah. Apakah ada orang lain yang terlibat dalam masalah tersebut? Yang keempat adalah mengapa. Mengapa masalah tersebut penting dan diprioritaskan? Mengapa penting bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini? Dan nilai apa yang akan diberikan kepada pengguna dan kepada bisnis jika masalah ini selesai? Selanjutnya, kita akan berlanjut kepada teknik 5 mengapa atau the 5 whys.
Teknik ini dapat membantu kamu menggali lebih dalam masalah dan menelusuri akarnya. Jika kamu mengidentifikasi akar masalahnya, kamu akan memiliki suatu yang dapat kamu tindak lanjuti dan suatu cakupan khusus untuk memfokuskan upaya pemecahan masalah kamu. Mari kita ambil contoh tentang seorang pekerja muda yang ingin makan sehat tetapi sulit melakukannya. Inilah cara kamu dapat menggunakan teknik 5 mengapa untuk memecahkan masalah dan menemukan akar masalahnya. Pertanyaan yang dapat diajukan seperti berikut. Mengapa dia memesan makanan cepat saji setiap hari? Karena kulkasnya kosong dan simpanan makanan habis. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kulkas simpanannya kosong? Dia belum berbelanja bahan makanan selama lebih dari seminggu. Kenapa dia tidak berbelanja bahan makanan? Dia tidak punya waktu untuk pergi ke supermarket. Kenapa dia tidak mempunyai waktu? Karena dia kerja seharian sehingga kelelahan untuk pergi ke supermarket. Dari kelima pertanyaan ini, kita mulai bisa mendapati akar masalah. Saat kamu melalui tahapan design thinking, kamu akan terus-menerus merujuk kembali ke pernyataan masalah kamu untuk memastikan bahwa kamu bergerak ke arah yang benar. Pernyataan masalah yang dipikirkan dengan matang akan membuat kamu tetap ada pada jalur yang tepat, membantu kamu mengkomunikasikan tujuan kamu kepada para pemangku kepentingan utama, dan pada akhirnya membawa kamu pada solusi masalah pengguna yang tepat. Pada akhir tahap define, kamu akan mengubah temuan kamu dari tahap empathize menjadi pernyataan masalah yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Dengan pernyataan masalah kamu akan siap untuk beralih ke dalam tahap ideate, di mana kamu akan mengubah pernyataan masalah menjadi pertanyaan bagaimana caranya kita atau how might we melakukan sesuatu dan menghasilkan potensi-potensi solusi sebanyak mungkin.